Saat itu, monster tingkat 7 telah muncul dengan niat menghabisi yang luar biasa. Memancarkan cahaya merah pekat. Airnya itu meraung dan bergegas turun. Gigi-giginya yang mengerikan bersiap untuk melahap semua orang. Kekuatan monster yang setara dengan Martial Emperor seakan telah menghancurkan bumi, dan ditambah dengan chi yang kejam pada monster itu. Siapa yang tahu berapa banyak makhluk yang telah dihabisinya? Di bawah kendalinya, semua makhluk di sekitarnya bergetar. Semua orang di karavan menjadi putih, dan mereka bahkan tidak memiliki keinginan untuk melawan. Dengan kilatan cahaya di tangan Yun Xiao, cincin roh surgawi muncul, dan cahaya putih keunguan menyala satu demi satu. Dia mengerahkan jarinya dan cincin roh segera terbang keluar. Langsung keluar dari batasan perlindungan. Itu mengarah pada monster yang sudah tidak jauh lagi jaraknya dari mereka. Dan cincin itu tiba-tiba mengembang di udara dan meluas tanpa batas. Sejajar dengan cahaya bintang di langit, itu seperti dua permukaan air yang saling berhadapan. Monster itu yang pada akhirnya seolah memasuki sebuah gerbang dimensi. Bersamaan dengan itu, chi dan tenggaran iblis yang mengerikan juga menghilang. Setelah beberapa nafas, mereka masih belum muncul. Itu benar-benar menghilang. Tidak ada satupun di sana, hanya menyisakan cincin yang melayang di udara. Suasana sunyi sekarang, hanya suara dengungan cincin yang tersisa. Kemudian, cincin roh surgawi berubah menjadi seukuran kepalan tangan dan terbang ke karavan. Seluruh langit sangat cerah, dan langit berbintang sangat cemerlang. Itu benar-benar sunyi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Situ menanyakan dengan bingung pada tuanku, di mana monsternya? Tuanku terlihat sangat khawatir. Dia tidak bisa berkata apapun untuk sejenak, yang kemudian menimpali dengan lebih khawatir, bahwa ia juga tidak tahu monster itu seharusnya muncul. Semua orang di karavan itu tercengang. Mereka tidak bisa menoleh saat melihat langit yang sunyi. Aileen adalah orang pertama yang segera tersadar dan menanyakan pada Yun Xiao, di mana monster itu berada. Yun Xiao menimpali bahwa senjata suannya itu disebut cincin roh surgawi. Itu bisa langsung membuka kehampaan. Monster tak berotak itu baru saja masuk dan sekarang bersembunyi di kehampaan. Kecuali jika monster itu memiliki kekuatan untuk memecahkan kehampaan, monster tersebut akan tinggal di sana selama sisa hidupnya. Zule juga tersadar dan tercengang. Dia mengatakan dengan nada terkejut, bagaimana mungkin monster tingkat 7 setara dengan Martial Emperor hilang begitu saja? Yun Xiao meregangkan tangannya namun Chi Primal menyelimuti tangannya mengatakan, jika Zule tidak puas, ia bisa membuka kehampaan lagi dan membiarkan Zule masuk untuk melihatnya. Wajah Zule langsung memucat saat dia melambaikan tangannya. Yun Xiao melirik kekuatan bintang di langit yang perlahan menghilang. Dengan lambaian tangan, serangkaian array terbang keluar dari tangannya. Dia terus mengubah gerakan tangannya, dan array yang kuat terbentuk di langit. Kekuatan bintang di langit sepertinya terpengaruh dan ditarik ke bawah. Yun Xiao mengatakan, tidak mudah untuk menarik kekuatan bintang ke bawah. Pihak lain pasti seorang alkemis yang berspesialisasi dalam seni rahasia. Tidak ada alkemis biasa yang akan mempelajari seni mengekstraksi kekuatan bintang atau seni kekuatan psikis. Dia membuat segel tangan, dan kekuatan bintang-bintang dengan cepat diserap oleh formasi, bergegas ke karavan dan menyebar. Dia meneruskan, para alkemis rahasia ini tidak mempelajari dao sihir sepanjang hari, tapi hanya berspesialisasi dalam hal-hal yang berbahaya. Dia meminta untuk semuanya, duduk dan berkultivasi, serap sebanyak mungkin kekuatan bintang, karena itu baik untuk semua orang. Kelompok seniman bela diri sudah lama merasakan kekuatan dalam Starlight. Setelah mendengar ini, mereka segera duduk dan mulai mengedarkan primal chi mereka, menyerap cahaya bintang dengan sekuat tenaga. Ding Er juga duduk dengan gembira. Dia adalah seorang martial grandmaster bintang 6, yang paling kuat di karavan. Ketika Yun Xiao melihat ekspresi acuh tak acuh di wajah Guru Luo, hatinya tergerak dan menanyakan, apa yang terjadi pada Guru Luo? Hati Guru Luo tenggelam ketika mendengar Yun Xiao memanggilnya seperti itu. Dia dengan malu-malu mengatakan, ia terlalu lemah untuk berada di sisi Yun Xiao, dan ia sering harus menyeret Yun Xiao untuk menjaganya. Ia akan kembali ke dalam tablet alam ilahi. Yun Xiao merasa kasihan pada Guru Luo ketika dia melihat tatapannya yang menyedihkan. Dia menghiburnya dengan senyuman mengatakan bahwa kemajuan Guru Luo sudah sangat cepat, dan 9 Yang Tru adalah terbaik di dunia. Jarang menemukan lawan di peringkat yang sama. Guru Luo masih muda dan perjalanannya masih panjang. Hati Guru Luo menghangat saat dia mengangguk dan mengatakan, ia akan bekerja keras dalam berkultivasi. Ia tidak akan pernah menjadi beban lagi bagi Tuan Muda Yun. Baru saat itulah, dia tenang dan mulai menyerap kekuatan bintang. Yun Xiao juga duduk bersila dan melatih tekniknya. Kekuatan besar bintang-bintang melonjak ke dalam tubuhnya, dan setiap inci kulitnya sepertinya menyerap kekuatan dalam sekejap mata. Dalam beberapa tarikan nafas, nebula samar terbentuk di sekeliling tubuhnya.
seolah-olah dia berada di lautan bintang. Sedangkan Situ dan Tuanku terkejut. Yang paling tersiksa adalah Tuanku. Tubuhnya bergetar hebat melihat apa yang Yun Xiao dan para anggota karavan itu lakukan. Situ akhirnya mau tidak mau menanyakan pada Tuanku. Mereka sepertinya berkultivasi dengan kekuatan bintang. Tuanku tidak menjawab. Tuanku yang terduduk mencengkram kepalanya erat-erat. Dia menganuh dengan tubuh bergetar. Situ terus-menerus memanggil Tuanku menanyakan apa yang terjadi padanya. Saat itulah Tuanku melakukan kayang dan menyemburkan seteguk cairan merah. Itu berlangsung lama sebelum dia mundur beberapa langkah dengan kulit pucatnya. Wajahnya suram dan matanya dipenuhi amarah. Dia mengeratkan giginya dan memaki. Cahaya bintang yang telah ia habiskan dengan begitu banyak usaha untuk menariknya, telah digunakan untuk para tupai itu berkultivasi. Situ masih penasaran dengan keberadaan monster tingkat ketujuh sebelumnya yang menghilang. Dia menanyakan, kemana perginya monster itu? Dengan berguling layaknya bayi yang tengah menangis, Tuanku mengatakan, senjata Suan itu pasti memiliki formasi ruang. Monsternya antara dicampakkan jauh atau dibuang ke hampaan. Pasti ada seorang master di antara mereka yang terus mengganggu rencananya. Situ melihat penampilan Tuanku yang gila dan merasakan kegembiraan di hatinya. Namun dia dipenuhi dengan penghinaan di dalam hatinya. Dia bergumam, itu semua karena Tuanku adalah sampah. Dan Tuanku malah menyalahkan pihak lain karena menjadi kuat. Tuanku membual sebelum keluar. Tapi sekarang ia akan melihat bagaimana Tuanku akan menyelesaikan masalah ini. Namun, wajahnya masih menunjukkan ekspresi serius. Dan dia menanyakan lagi, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Tuanku tiba-tiba bangkit dan merangkak mendekati Situ. Dia memaki Situ mengatakan, Situ adalah seorang Martial Grandmaster bintang 9. Mengapa Situ bertanya padanya apa yang harus dilakukan sepanjang hari? Tuanku memaki, kata-kata yang sulit untuk Mimin katakan. Dia mendorong Situ Heng menjauh. Matanya dipenuhi dengan keganasan saat dia menatap karavan di kejauhan dan berteriak. Ia tidak peduli siapa master itu. Karena telah bertemu dengan alkemis peringkat 6 sepertinya, Gu Yuseng, ia akan memastikan menghabisi master tersebut. 1 jam kemudian, kekuatan bintang diserap oleh kerumunan, dan setidaknya setengahnya masuk ke dalam tubuh Yun Xiao. Salah satu kultivator sangat gembira, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya terobosan saat dia berteriak kegirangan. Ia benar-benar menerobos. Seorang seniman bela diri menghela nafas dengan emosi saat dia melihat ke langit berbintang. Mengungkapkan ekspresi keinginan. Itu semua berkat Tuan Muda Yun Xiao. Dia tidak hanya menyelamatkan nyawa semua orang, tapi dia juga membantu semua orang menerobos kultivasi mereka. Yun Xiao sepertinya merasakan sesuatu. Dia membuka matanya sedikit dengan senyuman di bibirnya. Saat itu Yun Xiao melirik ke kejauhan. Dia benar-benar mengetahui di mana musuh mereka saat ini berada. Saat itu, Aileen mendekati Yun Xiao. Dia terkejut menanyakan apakah Yun Xiao juga menerobos. Yun Xiao memang seorang jenius yang luar biasa. Karena Yun Xiao adalah seniman bela diri dan seorang alkemis. Yun Xiao masih duduk dengan tubuhnya yang penuh dengan chi spiritual. Kelopak mata Zule juga berkedut saat dia berpikir. Yun Xiao telah berada di ranah Martial King saat berusia 15 tahun, dan alkemis hebat tingkat kelima. Yun Xiao benar-benar berbakat. Jika memungkinkan, Yun Xiao bisa bergabung dengan grup dagang pemula. Mendengar gumaman itu membuat Yun Xiao sedikit khawatir. Dia mengatakan pada Zule untuk mereka lebih baik melanjutkan perjalanan mereka sampai ke hutan Cingkei secepatnya. Kegelapan malam bukanlah halangan mereka. Zule mengerutkan kening dan mengatakan ada hutan di depan mereka. Jika gelap dan ada hutan, pasti ada jebakan di sana. Tempat ini sudah pernah disergap oleh mereka. Jadi itu seharusnya menjadi tempat yang paling aman. Aileen menimpali dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Komandan Zule. Sebaiknya mereka beristirahat di sana. Mereka akan mulai perjalanan mereka esok hari. Aileen merasa sedikit kasihan dengan bawahannya, dan dia takut mereka akan menghadapi bahaya yang lebih banyak. Yun Xiao sedikit mengangguk, lalu duduk bersila dan mulai berkultivasi. Di kejauhan, Tuan Gu Yuseng tampak tenang. Memanggil monster-monster peringkat 7 telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwanya. Selain itu, Qi-nya telah menyerang jantungnya. Pada saat ini, seluruh organnya sangat lemah. Dia mengeluarkan eliksir dan menelannya. Segera wajahnya menjadi merah, dan dia tampak bersemangat. Tuan Gu Yuseng mengatakan pada Situ Heng bahwa tebakan Situ Heng akurat. Mereka tidak akan melanjutkan perjalanan mereka ke hutan. Situ Heng bergumam mencibir. Tuan Gu Yuseng pasti kesal. Tuan Gu Yuseng sepertinya memuji Situ Heng. Kemudian ekspresi ganas muncul di wajahnya saat dia mengatakan, untungnya ia telah memasang jebakan kedua di sana. Awalnya dia berpikir bahwa tikus pemakan 5 elemen itu sudah cukup. Dia tidak menyangka mereka melewati 2 putaran berturut-turut. Ia tidak percaya mereka akan mendapat keberuntungan di tahap ketiga. Berdiri di belakangnya, Situ Heng tidak berkomentar.
Sebaliknya, dia mengungkapkan ekspresi sedikit jijik. Awalnya dia sangat mengagumi Tuan Gu Yuseng. Sekarang dia secara bertahap memandang rendah Gu Yuseng. Namun dia hanya berani melakukannya di belakang punggungnya. Dia masih harus bersikap hormat di depannya. Dengan melihat ke arah di mana karavan Hailin dan Yuan Shao berada, Tuan Gu Yuseng mengatakan, di ruang terbuka itu, selain menyiapkan formasi pemandu cahaya bintang dengan jimat tembus pandan, ia juga telah menyiapkan formasi pemandu cahaya bintang. Ada juga 36 batu luar angkasa dan seekor monster magma terkubur di bawahnya. Selama ia bisa membangunkan monster magma tersebut, tempat itu akan segera menjadi rawa lahar. Dia berteriak akan memastikan para tikus jelek itu binasa dengan bermandikan lahar. Dia mengeluarkan plat formasi dan meletakkan di tanah. Plat formasi dihiasi dengan beberapa titik putih, dan di tengahnya ada sebongkah tanah. Sekarang adalah area kendali terbesar. Dia mengatakan, sampah dari kelompok dagang pemula, mereka semua harus menikmati mandi lahar. Tuan Gu Yuseng sepertinya telah berimajinasi melihat ekspresi berjuang di wajah orang-orang di karavan. Dia tertawa dan dengan cepat menggunakan tangannya untuk membaca mantra. Serangkaian run terbang dari telapak tangan ke sebuah piring dan seberkas cahaya mulai berputar. Di karavan peristirahatan, Yuan Shao tiba-tiba membuka matanya. Dia adalah orang pertama yang merasakan fluktuasi formasi. Matanya berkontraksi saat dia menatap tanah. Dia bergumam, jelas musuh pasti akan bergerak lagi. Saat itu dia melihat ada asap dari dalam tanah, dan dia langsung melompat berteriak. Untuk semua orang berhati-hati, ada masalah di bawah tanah. Setiap orang dibangunkan dari keadaan meditasi mereka, olehnya satu demi satu. Mereka semua sangat terkejut, seolah-olah mereka tidak menemukan apapun. Zule juga mengurutkan kening dan mengatakan bahwa Tuan Muda Yuan Shao pastinya telah salah. Itu terlihat baik-baik saja. Dan tiba-tiba, Zule berhenti berbicara. Tanah menjadi sangat longgar, dan dalam sekejap mata kakinya tenggelam. Zule bergumam panik. Ia merasakan tubuhnya tertarik dan ada hawa panas di sana. Bukan hanya dia, tapi seluruh karavan termasuk kuda naga dan kereta juga mulai tenggelam. Seolah-olah telah menjadi rawa. Zule terkejut. Dia mengumpulkan chi-nya dan hendak terbang. Tapi dia tiba-tiba menemukan bahwa zen chi-nya baru saja disebarkan langsung mengalir ke bumi. Seolah-olah telah tersedot. Dia menjadi pucat karena ketakutan dan mengedarkan chi sejatinya lagi. Hanya untuk menemukan bahwa itu sama. Seolah-olah ada sesuatu di dalam tanah yang akan menyerap chi segera setelah bersentuhan dengannya. Bukan hanya dia, tapi semua orang juga menyadari hal ini dan menjadi cemas. Banyak dari mereka sudah tenggelam ke pinggang mereka. Kuda naga terus meronta dan meringkik. Tenggelam lebih cepat lagi. Ding Er juga ketakutan. Dia berteriak memanggil Yuan Shao. Dia menanyakan apa yang harus ia lakukan. Dia tenggelam sampai pinggang ke dalam tanah. Dan sejauh ini, Yuan Shao adalah satu-satunya yang lolos dari kemalangan ini dan berdiri di udara dengan bola air. Yuan Shao di sisi lain tampak acuh tak acuh memandang mereka. Kemudian dia mengorek hidungnya mengatakan hidungnya penuh. Mendengar itu membuat semua orang kesal dan memaki Yuan Shao. Yuan Shao adalah orang yang kejam. Zule sedikit pusing dan meneriaki Yuan Shao apa yang Yuan Shao lihat. Yuan Shao adalah satu-satunya yang belum tenggelam. Yang hanya Yuan Shao perlu lakukan adalah menarik mereka keluar satu demi satu. Dalam situasi kritis seperti itu, tidak ada yang menyadari bahwa Yuan Shao sebenarnya bisa berdiri di udara dengan basis kultivasinya yang hanya berada di ranah Martial King. Karena yang bisa berdiri di udara adalah yang berada di ranah Martial Grandmaster saja dan di atasnya. Yuan Shao tidak memperdulikan protes dari Zule. Dia menanyakan, ketika mereka mengedarkan chi, apakah itu akan mengalir dengan deras dari bawah kaki mereka? Seolah-olah diserap oleh tanah. Aileen membenarkannya dan memuji Yuan Shao yang memang luar biasa. Yuan Shao bisa mengetahuinya hanya dalam sekejap. Dia menanyakan, bagaimana cara mengatasinya? Yuan Shao tidak menjawab dan hanya mengatakan, itu memang batu luar angkasa yang jernih. Yuan Shao menjelaskan, batu luar angkasa yang jernih adalah elemen bumi yang bermutasi. Itu memiliki daya serap yang tak ada habisnya dari bumi. Sangat sulit untuk keluar darinya. Dan jika ia menarik mereka keluar, segera setelah ia bersentuhan dengannya, chi primal mereka akan segera tersedot hingga kering. Ia tidak bisa memikirkan cara yang baik untuk saat ini. Ding Er cemas dan mengatakan, bahkan Yuan Shao tidak berbuat apa-apa tentang masalah itu. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Tiba-tiba guru Luo Yuan Shao mengurutkan kening. Tubuhnya bergetar dan perlahan tapi pasti merasa lemah. Dia mengatakan, mengapa ada elemen api yang begitu tebal di rawa ini? Sepertinya akan terbakar. Saat dia mengatakan ini, semua orang juga menyadarinya satu demi satu. Mereka semua panik dan beberapa orang bahkan tenggelam sampai ke leher mereka. Tidak lama kemudian, gelembung mulai muncul di rawa, mengeluarkan banyak panas dan mendidih. Warna tanah mulai berubah menjadi merah menyala, dan semua seniman bela diri berkeringat seolah-olah sedang dipanggang. Ding Er sekali lagi mengeluh tidak tahan lagi, sudah tidak kuat. Ding Er adalah orang pertama yang berteriak.
Dia tidak bisa menggunakan Qi untuk menolak. Konstitusinya adalah yang paling terluka. Guru Luo Yunsha memiliki tubuh 9 yang, jadi sangat sulit bagi kekuatan api untuk melukainya. Sebaliknya, dia tidak merasa banyak masalah. Yunsha menghela nafasnya mengatakan, tidak ada cara. Yunsha menurunkan tubuhnya dan bergegas terjun memasuki lahar itu. Di bawah tatapan heran semua orang, dia melompat ke rawa dan tenggelam bersama mereka. Dengar begitu terkejut berteriak apa yang sedang Yunsha coba lakukan. Di sisi Tuan Gu Yusheng dan juga Si Tu Heng. Tuan Gu Yusheng yang berdiri di kejauhan, tiba-tiba merasa sangat gembira. Dia tertawa terbahak-bahak dan mengatakan, mereka akhirnya terjatuh ke dalam perangkap. Orang yang melarikan diri dengan susah payah pasti pergi untuk menyelamatkan teman-temannya. Master itu pasti akan selesai juga. Dengan bantuan kekuatan bumi, batu luar angkasa yang jernih dapat menyerap Qi tanpa henti. Bahkan jika dia ingin menyelamatkan orang, dia akan tersedot. Ekspresi Si Tueng tidak sesantai sebelumnya. Dia mengerutkan kening dan mengatakan pada tuanku, ia pikir orang itu melompat sendiri. Sepertinya dia tidak berusaha menyelamatkan seseorang. Mata Tuan Gu Yusheng melotot, dia berteriak sinis. Apakah Si Tu Heng mengatakan melompat dengan keinginannya sendiri? Si Tu Heng memang sangat pintar. Mengapa Si Tu Heng tidak mencoba melompat ke bawah untuk memastikannya? Itu pasti menyenangkan. Si Tu Heng mendengus dingin. Wajahnya menjadi gelap dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Yang kemudian meneruskan. Ia tidak perlu terburu-buru. Ia bisa menunggu sampai mereka semua terpanggang oleh lahar. Tuan Gu Yusheng menyingkirkan disarray dan tidak pergi. Dia mengatakan, mereka tunggu saja. Tidak akan terlambat untuk pergi setelah mereka benar-benar dipanggang oleh monster lava. Si Tu Heng tampaknya memiliki beberapa kekhawatiran. Tuan Gu Yusheng berengus dengan jijik. Apakah semua anggota kelompok dagang pemula sama takutnya dengannya? Tidak ada yang bisa lepas dari lahar panas itu. Dia berlari ke depan sendiri. Setelah berpikir sejenak, Si Tu Heng pun merasa seharusnya itu bukan masalah besar. Dia mengikuti dari belakang. Saat ini mereka memandang dengan dingin ke arah lava merah yang menggelak di bawah. Udara panas naik, dan mereka tidak bisa melihat siapapun sama sekali. Tuan Gu Yusheng mengatakan, ia tidak melihat master itu, tapi tidak masalah. Seberapa hebat pun dia, jika bertemu dengan dirinya, Gu Yusheng, master itu pasti akan binasa. Misi mereka telah selesai. Lebih baik mereka segera kembali dan melaporkan hasilnya. Si Tu Heng menimpali. Dikatakan bahwa mereka harus membawa Hailin kembali. Bahkan jika Hailin sudah binasa, mereka membutuhkan tubuhnya. Tuan Gu Yusheng berengus dingin menanyakan, apakah mereka bisa menemukan tubuh di dalam lahar panas yang membara? Si Tu Heng mengerutkan kening. Dia tampaknya berada dalam posisi yang sulit saat dia mengatakan, sebelum menjalankan misi, Tuan Yu mengatakan kepadanya untuk membawa tubuh Hailin kembali bagaimanapun caranya. Apa yang harus dia lakukan? Bisakah Tuan Gu Yusheng mengeluarkan batu pembersih itu? Ia akan turun dan mencari mereka. Tuan Gu Yusheng menimpali. Titik leleh dari batu luar angkasa yang jelas tidak tinggi. Diperkirakan akan mencair dalam waktu setengah hari. Namun pada saat itu, orang-orang ini bahkan tidak memiliki tubuh yang tersisa. Bukankah Hailin hanya tuan muda yang tidak berguna? Mengapa mereka membutuhkan tubuhnya? Mereka berdua hanya perlu memastikan bahwa Hailin telah binasa. Tiba-tiba suara sumbang datang dari lahar mengatakan, kenapa mereka menginginkan tubuh Hailin? Mungkin karena kekuatan garis keturunan di tubuhnya. Tuan Gu Yusheng menimpali pertanyaan itu. Siapa yang tahu? Tapi keduanya segera tersadar dan terkejut. Mata mereka terbuka lebar saat mereka melihat ke bawah dengan tidak percaya. Sebuah pusaran kecil muncul di lava dan mengepul. Dan kemudian perlahan-lahan mengembang saat sosok perlahan bangkit darinya. Itu tidak lain adalah Tuan Muda Yun. Dengan senyuman cerah di wajahnya, dia menyipitkan matanya dan mengatakan, apakah itu adalah Lord Yu yang mereka bicarakan? Apakah dia mencoba untuk menyempurnakan kekuatan garis keturunannya? Si Tu Heng masih dalam keterkejutan menanyakan, siapa Yun Xiao, mengapa tidak binasa? Sedangkan Tuan Gu Yusheng heran, mengapa Qi spiritual Yun Xiao tidak habis-habis dan masih bisa bergerak di atas lava itu? Yun Xiao menanggapi dengan tawa mencibir, apakah mereka ingin tahu siapa dirinya? Mengapa ia belum binasa? Mengapa energinya tidak habis? Mengapa masih bisa bergerak di atas lava? Pertanyaan mereka terlalu banyak, sedangkan ia hanya mempertanyakan satu pertanyaan saja. Memang mereka berdua pikir siapa mereka berani memberikan berbagai pertanyaan untuknya. Si Tu Heng terkejut dan mengatakan bahwa mereka telah ketahuan. Mereka harus menghabisi bocah itu. Sedangkan Tuan Gu Yusheng penasaran, apakah Yun Xiao yang mengalahkan 2 level yang berturut-turut? Berapa usia Yun Xiao dan alkemis tingkat berapa? Tuan Gu Yusheng menyadari dilihat dari fluktuasi kekuatan jiwa yang berasal dari pria muda itu. Dia pasti seorang alkemis. Namun yang paling mengejutkannya adalah, dia tidak bisa melihat levelnya. Dia hanya bisa melihat usia pemuda itu. Dan pemuda itu berusia 15 tahun. Yun Xiao menunjuk ke bawah sambil tersenyum mengatakan, apakah Tuan Gu Yusheng mengatakan 2 level?
Apakah itu dianggap sebagai ujian? Padahal itu hanya level 1. Tuanku sangat marah, seolah-olah harga dirinya telah terluka. Dia berteriak dengan marah menanyakan, berasal dari sekte mana Yun Xiao ini? Siapa tuannya? Si Tueng mencoba menahan Tuan Gu Yuseng agar tidak terpancing amarah. Yun Xiao menimpali santai, tidak perlu tahu siapa tuannya. Tapi, ia sangat tertarik pada Gu Yuseng. Gu Yuseng cukup berbakat, alkemis tingkat kelima. Gu Yuseng hanya fokus meneliti beberapa teknik rahasia yang membosankan. Jika tidak, prestasinya pasti akan lebih dari ini. Melihat usia Gu Yuseng, pasti belum genap 30 tahun. Itu sungguh lumayan. Jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, akan sangat nyaman untuk didengar. Namun sungguh ironi bagi Gu Yuseng untuk mendengarnya dari seorang alkemis tingkat 5, berusia 15 tahun. Dia memaki sekali lagi, bahwa Yun Xiao mencari kebinasaan. Jangan mengira Yun Xiao yang terbaik di dunia hanya karena memiliki sedikit bakat. Dia meraung marah. Yun Xiao menimpali dengan ekspresi cibirannya. Sekarang ini sangat sulit mengatakan kebenaran. Tuan Gu Yuseng meneruskan, ia akan mengajari Yun Xiao cara menghormati seniornya. Tuan Gu Yuseng segera mengeluarkan teknik 5 mantras, Mirror Flower. Semburan energi jahat tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya, menyebabkan ruang berfluktuasi dan terdistorsi saat bergerak maju. Yun Xiao yang menyadarinya mengatakan dengan senyuman, apakah itu serangan spiritual? Teknik serangan spiritual ini memang tidak buruk, tapi kenapa memancarkan aura jahat? Mengapa Gu Yuseng memilih jalan yang jahat daripada jalan yang benar? Yun Xiao mengulurkan tangannya, merentangkan jari-jarinya, dan mendorong sedikit ke depan. Ruang yang terdistorsi mengalami stagnansi, dan didorong mundur oleh perlawanan yang hebat. Itu langsung kembali ke keadaan semula. Gu Yuseng berteriak ngeri, fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat. Dia menanyakan, alkemis tingkat berapa Yun Xiao ini? Dia berbalik dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tidak mungkin, Yun Xiao baru berusia 15 tahun. Bagaimana bisa begitu menentang surga? Ia tidak bisa mempercayainya. Dengan itu, Tuan Gu Yuseng berteriak lagi, dan cahaya kemerahan keluar dari tubuhnya. Itu mulai berputar di sekelilingnya, berubah menjadi pola yang menyebar lapis demi lapis. Wajah Gu Yuseng tampak sangat aneh di bawah cahaya merah. Saat itu, dari dahi Gu Yuseng muncul sebuah mata yang berukuran lebih besar dari mata lainnya. Yun Xiao terkejut melihat perubahan Gu Yuseng. Dia mengatakan, apakah itu adalah Ancient Third Eye? Tubuh Gu Yuseng dipenuhi keringat dingin. Dia tampak sangat tidak nyaman di bawah perubahan semacam ini. Tapi dia masih tidak bisa menahan tawa mengatakan, itu benar. Itu adalah Ancient Third Eye. Dan ia mendapatkannya. Sebaiknya mereka lihat bagaimana Yun Xiao akan melawannya. Bola mata ketiga Gu Yuseng yang besar memancarkan cahaya aneh. Tiba-tiba, pupil matanya berkontraksi dan secara bertahap berubah menjadi bulan iblis hitam. Yun Xiao terkejut panik, ia tahu trik itu. Hati Yun Xiao bergetar saat kekuatan spiritual yang sangat kuat mengelilinginya dari segala arah. Dia merasa seolah-olah dia telah terjun ke dalam air pasang, dan lautan spiritualnya mulai berada di bawah tekanan besar, seolah-olah akan pecah kapan saja. Gu Yuseng tertawa terbahak-bahak. Meski dia masih terlihat kesakitan, dia jelas sangat bahagia. Yun Xiao tahu teknik itu, jadi sepertinya identitas Yun Xiao memang tidak biasa. Itu benar, teknik yang ia gunakan adalah teknik dari Gu Fei yang saat itu, Demon Moon. Teknik itu seolah menelan Yun Xiao, yang membuat Yun Xiao seolah kehilangan kesadarannya. Dia menunduk dengan masih berdiri. Gu Yuseng merasa telah menang mengatakan, tidak masalah seberapa kuat pun kekuatan jiwa Yun Xiao. Di hadapan teknik mata itu, Yun Xiao akan binasa. Tapi kebahagiaan Gu Yuseng sirna seketika, ketika suara dingin Yun Xiao bergema di telinganya. Yun Xiao mengatakan sangat menyedihkan. Teknik serangan mental yang dibanggakan oleh Gu Feiyan, Demon Moon, bagaimana bisa digunakan dengan cara semenyedihkan itu oleh jenior seperti Gu Yuseng? Beraninya Gu Yuseng mengklaim bahwa itu adalah teknik miliknya. Wajah Gu Yuseng pucat, keringat dingin bercucuran di dahinya. Tatapan Yun Xiao sekali lagi menajam dan sangat mengerikan mengatakan, Gu Yuseng benar-benar menyedihkan. Gu Yuseng tidak bisa tidak panik. Dia tidak percaya Yun Xiao dapat lepas dari teknik terkuat itu. Dia bergumam. Gelombang suara di sekitarnya bisa mengganggu teknik matanya. Yang ternyata, di tangan Yun Xiao muncul sebuah dinasti bel yang dia dapatkan dari Gunung Meru. Suara bel terdengar dari kehampaan kuno, dan gelombang fluktuasi kuno datang dari langit, mengganggu fluktuasi mental yang dipancarkan oleh teknik mata itu. Tekanan spiritual kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di luar angkasa, dan kedua kekuatan itu saling melahap. Gu Yuseng yang melihat dinasti bel bergumam, apakah itu adalah senjata Suan? Dia berteriak menanyakan, karena Yun Xiao bisa melawan teknik matanya, apakah itu adalah senjata Suan tingkat 9? Yun Xiao yang masih kesal membentak untuk Gu Yuseng diam dan jangan katakan teknik mata itu miliknya. Yun Xiao segera menggunakan dinasti bel dan menggoyangkannya. Suara kuno terdengar dan merusak semua serangan teknik Gu Yuseng. Itu membuat Gu Yuseng merasakan kesakitan, dan seluruh lautan kesadarannya mulai mati rasa.
Tidak hanya itu, pikirannya juga terguncang oleh suara bel, dan dia memuntahkan seteguk cairan merah. Kekuatan teknik mata itu dihancurkan oleh dinasti Bel. Itu membuatnya terluka parah dan segera ditutup. Tidak dapat dibuka untuk sementara waktu. Si Tuhan yang melihat Tuan Goyoseng dilemparkan dan tidak sadarkan diri bergumam takut. Apa yang sedang terjadi? Sedangkan Yunsa juga tidak terlihat dalam kondisi yang baik. Dia menarik lagi dinasti Bel bergumam. Itu sangat berbahaya. Pertama kalinya ia merasakan betapa mengerikannya teknik mata yang ia ciptakan. Sangat sulit untuk menjelaskan perasaannya. Beruntung, ia masih memiliki dinasti Bel. Tapi setiap kali ia membunyikannya, energinya hampir habis diserap. Ia hanya bisa melakukannya 2 kali. Si Tueng, yang tidak bisa menghindarinya dan mengatakan sepertinya itu adalah gilirannya untuk bertindak. Dia menanyakan, kelompok dagang pemula tidak memiliki orang seperti Yun Xiao. Siapa Yun Xiao ini? Wajah si Tueng gelap. Dia sepertinya mengenal kelompok dagang pemula seperti punggung tangannya. Mata Yun Xiao menjadi dingin saat dia menimpali. Ia tidak punya waktu untuk mengobrol dengannya. Ruang di belakangnya tiba-tiba berputar, dan sosok Duan Yue muncul. Dia melihat sekeliling dengan tatapan rumit menanyakan dengan helaan nafasnya. Apakah mereka masih berada di Demon Plain? Yun Xiao yang keadaannya tidak baik-baik saja memerintahkan untuk Duan Yue menangkap mereka dan bawa mereka ke dalam tablet alam ilahi. Ia harus menanyakan banyak hal pada mereka. Duan Yue menimpali santai. Si Tuheng masih dalam keadaan bingung menanyakan, dari mana Duan Yue muncul? Tapi saat itu, si Tueng terkejut seolah mengenali Duan Yue. Sedangkan Duan Yue telah berlari menerobos dengan melepas segel mata hantunya. Itu membuat basis kultivasinya mulai kembali menjadi Martial Emperor. Duan Yue mengatakan, 10 detik sepertinya sudah cukup. Si Tueng panik meminta untuk Duan Yue berhenti. Ia mengenali Duan Yue. Duan Yue menarik keras si Tueng dan mengatakan, apakah si Tueng mengenalinya? Si Tueng mengatakan, bukankah Duan Yue telah dihabisi oleh Kaisar Muda Haulian? Si Tueng tiba-tiba bertanya. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan buru-buru mengatakan, orang-orang itu berasal dari kelompok dagang pemula. Mereka itu adalah musuh dari Duan Yue. Duan Yue harus menghabisi mereka. Duan Yue tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata dengan sikap yang tampak sopan. Ia selalu menjadi orang yang murah hati, yang tidak mengingat kesalahan orang kecil, dan ia suka membalas kejahatan dengan kebaikan. Biarlah masa lalu menjadi masa lalu. Yun Xiao yang mendengar itu bergumam kesal. Ia sepertinya tengah dikhianati oleh Duan Yue. Ia akan memotong gajinya. Setelah kejadian itu, di bawah lahar ada ruang independen yang memisahkan semua lahar. Zule dan yang lainnya mengambil tindakan satu demi satu, dan lapisan pertahanan terhubung bersama. Ruang menjadi lebih besar dan lebih besar, dan hampir semua orang dari kelompok dagang pemula ditemukan. Meskipun banyak dari mereka dalam keadaan menyedihkan, tidak satu pun dari mereka dalam keadaan bahaya. Hong Yu sedikit bingung. Pada awalnya, lahar masih menyerap jis jati mereka. Mengapa tidak terpengaruh sama sekali untuk sekarang? Zule menimpali siapa peduli. Tidak peduli apapun, nyawa mereka telah terselamatkan. Dia menanyakan, apakah semua orang mereka ada di sana? Apakah masih ada orang yang belum terselamatkan? Saat itu, Hailin terkejut berteriak, Yun Xiao tidak ada di sana. Dia terus memanggil mencari keberadaan Yun Xiao sembari menoleh ke kanan dan ke kiri. Semua orang terkejut. Zule segera memerintahkan untuk mereka yang merupakan seorang Martial King ke atas. Gunakan chi vital mereka untuk memisahkan lahar dan mencari keberadaan Yun Xiao. Sisanya tetap di sana dan jangan bergerak. Mereka akan naik bersama. Tapi saat semua orang panik mencari keberadaan Lord Yun Xiao, kepala Yun Xiao tiba-tiba keluar dari dalam tanah dan menyapa semua orang. Aileen yang melihat kemunculan Yun Xiao sangat gembira. Dia menanyakan, apakah Yun Xiao baik-baik saja? Dan yang lainnya hanya terlihat terkejut karena Yun Xiao bagaimana bisa muncul dari dalam tanah. Saat itu, Aileen berlari mendekati Yun Xiao dan mengatakan, Yun Xiao benar-benar luar biasa. Ia tahu Yun Xiao tidak akan mengecewakan mereka. Yun Xiao menimpali, tidak apa-apa. Ia memang cukup takut pada awalnya. Kemudian ia mengetahui bahwa ia dapat menggunakan Qi untuk membukanya. Tapi ia tidak dapat melihat apa yang ada di depan. Tempat ini sepertinya telah memblokir indera ilahi. Tetapi untungnya ia menemukan semua orang tepat waktu. Ding Er dan Guru Luo sama-sama memberinya tatapan mencibir. Sedangkan Yun Xiao mengangguk mendapatkan tatapan dari mereka. Dia tahu yang kedua wanita itu pikirkan. Ding Er dan Guru Luo bergumam. Sepertinya Yun Xiao menahan Divine Consciousness untuk mereka, sehingga orang-orang tidak bisa menyerap Qi lagi, dan musuh di luar tidak bisa mendeteksi keberadaan karavan. Keduanya saling pandang tanda mengerti. Saat itu, Zule mengangkat pedangnya ke atas tinggi-tinggi dan mengatakan, karena mereka semua telah selamat, sebaiknya mereka naik ke permukaan. Masih ada musuh di atas sana, jadi semuanya harus bersiap.
Penghalang pertahanan sangat besar sehingga menutupi ruang besar 30 hingga 40 meter. Bahkan gerbong tempat Hailin berada dan beberapa kuda naga ada di dalamnya. Semua orang mulai bekerja sama dan perlahan terbang ke permukaan. Zule yang pertama mendarat dan berteriak untuk semua orang tetap semangat. Mungkin akan ada bahaya yang menunggu mereka di luar. Jadi mereka harus berhati-hati dan waspada. Begitu kaki semua orang menyentuh tanah, mereka langsung merasa hangat dan berat. Ternyata menginjak tanah begitu mantap dan aman. Indra ilahi Zule menyapu seluruh area dan tidak menemukan jejak musuh. Tetapi, dia masih memperingatkan semua orang. Saat itu, Hailin menanyakan pada Yun Xiao, apa yang harus mereka lakukan untuk sekarang ini. Alih-alih bertanya pada Zule, dia menoleh kepada Yun Xiao. Jelas, Zule telah membuat dua penilaian yang salah, yang mengangkat citra Yun Xiao di hati banyak orang. Zule sedikit malu, tapi wajahnya masih penuh pertanyaan. Yun Xiao menimpali pertanyaan Hailin, yang mana setelah mencoba beberapa kali serangan dan gagal, sekarang sudah tidak ada keberadaan siapapun. Mereka pasti telah melarikan diri. Zule menggelengkan kepalanya seperti genderang mengatakan tidak mungkin melarikan diri. Sama sekali tidak. Pasti ada serangan yang lebih ganas menunggu mereka di depan sana. Ia memerintahkan untuk semuanya beristirahat. Mereka akan memanfaatkan malam untuk bergegas kembali ke hutan Jingge. Yun Xiao menghela nafas dan membiarkan Zule. Ia akan tinggal. Ia memerintahkan mereka segera pergi dan ia akan menahan musuh. Sudah larut malam, tapi tidak ada yang mengantuk. Satu persatu mereka berangkat ke hutan yang gelap gulita, tapi tidak dengan Yun Xiao. Setelah dirasa cukup jauh, Yun Xiao segera mengeluarkan tablet alam ilahi dengan ukuran kecil di tangannya dan berjalan mendekati tanah di mana lahar sebelumnya berada. Saat itu, tanah di depan Yun Xiao bergerak dan sebuah batu tiba-tiba muncul dari dalam lahar. Perlahan, terungkap tubuhnya dan merangkak keluar. Yang tidak lain itu adalah golem. Yun Xiao memuji golem yang telah bekerja keras. Golem itu segera merangkak keluar dari tanah, dan ternyata dia membawa monster di tangannya. Itu adalah monster yang menyergap mereka sebelumnya. Tidak diketahui kapan itu dikalahkan. Monster itu cukup besar dengan aksen warna api di bagian lehernya. Yun Xiao yang melihatnya mengatakan, ternyata itu adalah monster lahar yang menghangatkan tanah di bawah. Yun Xiao mengaktifkan tablet alam ilahi dan bersiap untuk menyimpan monster lahar itu di dalamnya. Ia akan menyimpan untuk saat ini dan akan membuatnya menjadi eliksir nantinya. Yun Xiao juga segera memasukkan golem ke dalam tablet alam ilahinya. Dia bergumam, jangankan membersihkan batu, kekuatan memotong bumi bahkan tidak berefek sama sekali di bawah tekanan golem. Saat ia menemukan Ancient Land dan mendapatkan Ancient Gangfeng, ia akan dapat kartu as lainnya. Yun Xiao segera mengejar karavan di depan agar tidak tertinggal lebih jauh. Setelah menempuh perjalanan melewati malam, karavan tersebut akhirnya meninggalkan hutan. Setelah melakukan perjalanan beberapa puluh mil, mereka bisa melihat gerbang hutan Jingge di kejauhan. Selain beberapa monster tingkat rendah yang mudah dihabisi, mereka tidak menemui bahaya lainnya. Wajah Hailin penuh dengan kekaguman mengatakan, akhirnya mereka sampai di hutan Jingge. Semua itu berkat bantuan dari Yun Xiao yang telah menjaga mereka. Hailin yang berdiri di depan gerbong adalah yang pertama menangis seperti anak kecil. Dia berkata dengan penuh semangat kepada Yun Xiao. Setelah mereka memasuki kota, Yun Xiao harus datang ke rumahnya sebagai tamu. Zule juga mengungkapkan senyuman dan menyela membenarkannya. Jika bukan karena Yun Xiao, mereka pasti sudah binasa sekarang. Setelah mereka memasuki kota, wakil kapten pasti akan berterima kasih secara pribadi kepada Yun Xiao. Yun Xiao berterima kasih, dan ia akan merepotkan mereka. Ketika para penjaga di gerbang kota melihat karavan tersebut, mereka segera mengenali Zule dan buru-buru membuka gerbang kota untuk membiarkan mereka masuk. Kelompok itu dengan cepat memasuki kota. Itu ramai dan hidup di dalamnya. Setiap orang memiliki senyuman di wajah mereka, yang tampaknya berbeda dari kota dosa yang legendaris. Saat itu, Hailin memanggil Yun Xiao, Ding Er, dan Guru Luo Yunshang, bahwa untuk tidak tertipu dengan orang-orang yang terlihat tidak berbahaya dan baik hati itu. Nyatanya, masing-masing dari mereka adalah iblis yang menyamar. Hailin menunjuk seorang di dekat tangga dengan tudung. Terlihat wanita tua yang mana menurut Hailin, wanita tua penjual telur di sana. Jangan berpikir bahwa dia adalah orang yang baik hati. Dia mungkin orang paling beracun di jalanan. Jika tidak ada puluhan ribu, setidaknya ada 8.000 seniman bela diri yang binasa di tangannya. Guru Luo Yunshang sepertinya naif. Dia tidak percaya apa yang dikatakan oleh Hailin. Sepintas rambut wanita tua itu sudah putih dan tubuhnya tampak lemah dan kecil. Seolah-olah hembusan angin bisa menerbangkannya. Dia menutupi keranjang dengan tangannya yang gemetar dan tua seperti dahan. Seolah-olah telur di dalamnya adalah semua hartanya. Wanita tua itu sepertinya memperhatikan bahwa seseorang sedang membicarakannya. Dia memalingkan wajahnya yang keriput dan tersenyum pada Guru Luo Yunshang.
Rasa dingin menyebar ke seluruh tubuh Guru Luo. Senyuman itu sangat aneh sehingga membuat Guru Luo Yunshang gemetar. Dia buru-buru mengedarkan Qi untuk menghilangkan rasa takut dan memalingkan muka. Tidak berani melihatnya lagi. Pada saat itu dia melihat seorang anak kecil berbaju doudo sedang berjalan di pinggir jalan. Dia terus berjalan mengiringi kuda naga yang ditunggangi Guru Luo dan Ding Er. Guru Luo tersenyum mengatakan, anak kecil itu tidak mungkin orang jahat bukan? Bocah laki-laki yang berusia sekitar 7 tahun atau 8 tahun, berbalik dan menatap Guru Luo Yunshang dengan ekspresi mupeng di wajahnya, yang tidak sesuai dengan usianya. Dia tertawa mengatakan dengan nada yang sangat kasar. Dari mana garis kecil itu berasal? Sepertinya sangat lembut. Biarkan dirinya yang tua itu merasakannya. Wajah Guru Luo Yunshang langsung menjadi hitam. Zulei memegangi perutnya dan tertawa terbahak-bahak. Seluruh karavan juga tertawa terbahak-bahak sehingga mereka tidak berdiri tegak. Zulei menunjuk ke arah anak itu dan tertawa mengatakan, ada orang yang meletakkan segel giok emas pada bocah itu ketika masih muda. Jadi dia tidak akan pernah tumbuh dewasa. Dia akan selamanya tinggal di usia 7 atau 8 tahun. Tapi usia sebenarnya sudah lebih dari 90 tahun. Mata Ding Er tiba-tiba berbinar. Apakah segel ini memiliki efek samping? Aileen menimpali. Ia tahu apa yang Ding Er pikirkan. Dengan segel seperti itu, jika Ding Er memilikinya, maka Ding Er dapat tetap berusia 28 tahun selamanya. Namun efek samping dari segel ini sangat luar biasa. Tidak hanya itu akan membuat orang yang disegel tidak dapat mengandung, tetapi juga akan sangat membatasi bakat seni bela diri mereka. Semua orang sudah lupa nama asli anak ini. Mereka hanya mengenalnya sebagai Zhang Bulao. Dia awalnya sangat berbakat dan mencapai ranah martial grandmaster pada usia 8 tahun. Sudah lebih dari 90 tahun sejak dia disegel, dan dia masih tetap berada di ranah martial grandmaster. Zhang Bulao terlihat benar-benar mupeng. Dia melihat kedua wanita itu seperti ingin melahapnya. Mendengar bahwa Zhang Bulao adalah seorang martial grandmaster, membuat Guru Luo terkejut. Begitu juga dengan Yun Xiao. Dia menggelengkan kepalanya dengan kasihan saat dia melihat wajah Zhang Bulao, yang masih muda dan memiliki senyum mupeng. Dengan bakat luar biasa seperti itu, jika bukan karena fakta bahwa dia telah disegel oleh seseorang, akan mudah baginya untuk melaju ke ranah martial sovereign di masa depan. Zhang Bulao tertawa mengatakan untuk jangan meremehkan tubuhnya yang kecil tua itu. Karena tongkat Hermesnya tidak kecil sama sekali. Dia menanyakan pada Ding Er dan Guru Luo, apakah mereka ingin melihat tongkat Hermes besar di tubuh seorang bocah? Perut Guru Luo Yunsan dan Ding Er berguling, dan mereka hampir muntah. Kedua wajah mereka pucat dan mata mereka terbakar amarah. Yun Xiao juga tidak tinggal diam. Wajahnya mulai menggelap memanggil Zulei. Zulei juga terkejut karena sikap Yun Xiao benar-benar berubah. Dia segera bergerak dan menebas Zhang Bulao, dan membentak untuk Zhang Bulao pergi dan jangan katakan apa-apa lagi. Zhang Bulao terkejut dan segera mundur, namun serangan Zulei masih mengenai. Dia menjerit kesakitan dan melompat berteriak bahwa kelompok dagang pemula ingin memusnahkannya. Zhang Bulao segera menghilang di kerumunan. Zulei menoleh melihat Ding Er dan Guru Luo meminta untuk tidak perlu khawatir dan takut. Kota ini kekurangan wanita, jadi semua orang di sini seperti serigala yang tidak pernah makan daging. Namun, mereka berada di bawah perlindungan kelompok dagang pemula. Tidak seorang pun di kota ini yang berani menyentuh mereka. Tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan, siapa yang berani berbicara sombong dan menyerang seorang di jalanan? Kerumunan di depan mereka membukakan jalan, dan seorang yang eksentrik dengan cepat berjalan mendekat. Dia mengenakan mantel bulu rubah, kepalanya mengkilat dan memakai kacamata dan sebagainya. Dengan langkah kaki lebar dan urakan, seorang itu mengatakan ternyata itu adalah Zulei dan kelompok dagang pemula. Berani sekali berbuat keributan. Apakah Zulei berani menyerangnya yang merupakan seorang kelompok dagang Heavy Rain? Kelompok dagang pemula secara terang-terangan memprovokasi kelompok dagang lain. Jika tidak memberinya penjelasan hari ini, mereka semua akan tinggal di sana dan membiarkan Sua Huang Hao Lian datang dan menjemput mereka. Orang-orang di jalanan semuanya tercengang. Tapi yang mengejutkan mereka adalah mereka tidak melarikan diri, tapi terus melakukan urusan mereka sendiri. Penjual sayur terus berteriak, penawar terus berdebat, geni terus mengobrol dan tertawa, bahkan pendongeng di restoran sebelah terus bergosip. Seorang tuan muda sedang berjalan-jalan dengan burungnya seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Dia memegang sangkar burung di tangannya dan bersiul tanpa henti saat dia berjalan di antara kedua kelompok orang. Minat Yun Xiao tiba-tiba terusik. Dia tersenyum dan mengatakan bahwa hutan Jingge ini benar-benar menarik. Ini benar-benar berbeda. Pria itu menatap Yun Xiao dan matanya menyemburkan api saat dia berteriak. Siapa Yun Xiao? Mengapa menyela ketika ia sedang berbicara dengan Kapten Zulei? Sebelum Yun Xiao dapat berbicara, Aileen menjadi marah dan berteriak memanggil Zulei. Pria itu berani menghina Yun Xiao, dan Aileen meminta untuk Zulei menghabisinya. Pria itu tersentak. Matanya dipenuhi keterkejutan. Dia berteriak dengan bahasa daerah yang sulit dimengerti. Pria itu bergumam, kelompok dagang pemula sangat rendah hati selama periode waktu ini, dan sepertinya mereka telah berubah. Pria itu berpikir bahwa pihak lain mudah diintimidasi,
dan ia akan dapat memanfaatkan situasi tersebut. Dia tidak menyangka pihak lain tidak takut menimbulkan masalah dan bahkan rela bertarung sampai binasa. Pikirannya agak kacau, dan dia tertegun sejenak. Tapi dia masih berteriak. Apa yang Zule lakukan? Apa yang mereka semua lakukan? Apakah ingin bertarung? Kota Timur adalah wilayah kelompok dagang Heavy Rain. Apakah mereka percaya bahwa ia dapat menggunakan panah yang menembus awan untuk mengirim ribuan pasukan untuk menemui melawan mereka? Zule memelototinya dengan dingin dan niat menghabisi melonjak dari tubuhnya. Dia berkata dengan dingin, "Sepertinya Daife mencari kebinasaan. Jangan salahkan dirinya." Tuan Muda Hailin telah memerintahkan untuk menghabisi Daife. Jadi Daife hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak menghormati Master Yunxiao. Zule tiba-tiba berteriak keras dan langsung bergegas dari kudanya. Bahkan sebelum tubuhnya tiba, cahaya pedang sudah menebas. Tanpa sedikit pun keraguan, matanya dipenuhi dengan niat menghabisi, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan. Daife terkejut. Bola cahaya meledak di bawah kakinya dan seluruh tubuhnya mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang panjang dan memblokir cahaya pedang Zule. Matanya penuh kengerian saat dia berteriak. Apakah Zule tidak takut menyebabkan pertempuran antara kedua kelompok? Ketika saatnya tiba, Kaisar Muda Haolian pasti akan meminta pertanggungjawaban atas kelakuan Zule. Mata Zule berkilat dengan ekspresi jijik saat dia mendengus. Daife hanya antek. Jika Daife binasa, maka jadilah itu. Ia tidak percaya bahwa Chen Chanjiu akan menghabisi kelompok dagang pemula hanya karena Daife. Daife akan binasa sia-sia hari ini. Pedang untuk menahan serangan Zule langsung patah. Itu membuat Daife panik ketakutan. Dia segera menghindar dan membuka bajunya. Dia mengeluarkan alat melarikan diri berupa roket. Dengan terbang menjauh, Daife mengatakan, "Mereka menang untuk hari ini. Ia akan datang di lain waktu." Daife bergumam kesal menanyakan, siapa pemuda itu sampai-sampai kelompok dagang pemula menghormatinya? Zule dan kelompok dagang pemula tidak membiarkannya. Mereka menunggang kuda naga mengejar Daife bersama-sama. Mereka mengejar dengan cepat. Ketika Daife terbang dengan menggunakan roket dorongnya, semua orang menyingkir dari jalan. Melihat karavan yang menyerbu ke arah mereka, Daife mengeluarkan sebuah kembang api yang akan ia gunakan untuk memanggil bala bantuan. Dia mengatakan, ia tidak bisa mengandalkan benda itu untuk melarikan diri. Ia harus menggunakan signal pemberitahuan. Guru Luo yang melihat orang-orang hanya menyingkir dan tidak panik. Orang-orang di kedua sisi jalan tidak terpengaruh oleh pertarungan di tengah jalan. Dan mereka masih melakukan urusan mereka sendiri. Namun ketika pertempuran semakin sengit, mereka hanya membalikan tubuh mereka sedikit ke samping, dan mereka seolah tidak peduli. Daife yang telah menyalakan kembang api untuk memanggil bala bantuan berteriak. Kota Timur adalah markas besar dari kelompok dagang Heavy Rain. Ia akan memastikan jika Master keluar, mereka semua akan binasa. Namun saat tengah berbahagia karena Daife merasa telah berhasil memanggil bala bantuan, saat itu, tiba-tiba Zule ada di atasnya dengan kuda naga yang melompat. Zule mengangkat pedangnya dan bersiap untuk menebas. Ekspresi Daife berubah drastis. Dia melihat ke atas dan mendapati adanya Zule yang telah berada di atas dan bersiap menghabisinya. Zule wajahnya menegang dan marah mengatakan, itu bukan urusan Daife. Zule segera mengayunkan pedangnya menebas, namun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Zule. Seseorang menarik Daife dan mendang pedang Zule dengan mudah. Itu membuat Zule terkejut. Dia tidak berani melanjutkan menyerang Daife. Pria itu menyapa Zule dan Zule tersentak mengetahui bahwa orang itu adalah Desing. Desing mengatakan, Zule terlalu sombong, beraninya merundung kelompok dagang Heavy Rain. Bahkan Zule sampai berani menghabisi orang di Kota Timur. Ekspresi Zule dan Hongyu berubah drastis, dan mereka buru-buru mundur beberapa langkah. Jelas mereka sangat ketakutan. Daife yang terjatuh mulai mengadu pada Desing bahwa para kelompok dagang pemula. Namun kata-katanya berhenti sebelum selesai karena Desing tiba-tiba memberikan serangan pada Daife yang mengatakan, Daife adalah sampah. Daife mempermalukan kelompok dagang Heavy Rain. Serangan Desing menghempaskan Daife hingga jatuh. Daife tidak bisa membela diri. Desing adalah atasannya. Tidak mungkin juga dia membalas. Yunxiao menyapu indera ilahinya dan menemukan bahwa Desing hanyalah Martial Grandmaster bintang 6. Namun, Martial Grandmaster bintang 6 sudah cukup untuk menekan Zule dan Hongyu. Mata Desing menyapu keadaan sekitar dan berhenti sejenak pada Ding Er dan juga Guru Luo. Kemudian dia menyapa mereka dan mencibir. Tidak heran mereka bertarung sampai binasa. Dari mana mereka mendapatkan dua wanita cantik itu untuk Kaisar Muda Haolian? Mereka benar-benar setia dan bertanggung jawab sebagai bawahan. Kedua gadis itu masih segelan, bukan? Mengapa tidak mencobanya terlebih dahulu? Zule dengan ekspresi gelap mengatakan, jika Desing mengetahuinya, mengapa tidak menyingkir? Mendengar itu, Ding Er dan Guru Luo sama-sama lesu dan marah. Ding Er berteriak dengan marah pada Zule, yang sebaiknya menjaga mulutnya. Zule panik dan buru-buru menatap Ding Er.
Matanya berkedip belasan kali dalam sekejap. Wajah Dengar suram. Dia membentak untuk tidak berkedip. Siapapun yang membuat lelucon seperti itu lagi, meskipun itu Zule sekalipun, ia pasti akan menghabisinya. Desing terlihat bingung mengatakan, apakah Zule ingin mencoba dan menjadi yang pertama? Dengar segera turun dari kuda naga yang ia tunggangi dan berjalan mendekat. Saat itu, sebuah cahaya putih menyala di tangannya, dan dua sarung tangan sutra hitam bersinar di tangannya, tanpa membuat gerakan yang terlihat di kakinya. Dia sudah tiba di depan Desing. Dengar mengatakan, Desing salah. Dengar terus membuat segel tangan dengan tangan yang bersinar, seolah petir mulai menyambar di sekitarnya. Desing tentu panik melihat Dengar yang bergerak. Dia bergumam. Ia berpikir bahwa Zule adalah yang terkuat di antara mereka. Tapi ia tidak menyangka gadis muda itu juga adalah seorang martial grandmaster bintang 6, dan bahkan jauh di atasnya dalam hal teknik. Desing dengan cepat berpikir bahwa sepertinya ia harus mengeluarkan teknik spesialnya. Tiba-tiba Desing mengelurkan tangannya ke depan dan tertawa mengatakan untuk berhenti. Itu sepertinya sudah cukup. Mereka semua adalah saudara di hutan Jingke. Air sumur tidak mengganggu air sungai. Kalaupun ada konflik kecil, itu sudah cukup. Tidak perlu mengambil resiko untuk hidup mereka. Wajah Dengar dingin. Senyuman kecil terlukis di bibirnya dan dia mendengus mengatakan, ia tidak akan habis-habisan. Ia akan menghabisinya. Tangannya bersinar dengan cahaya putih saat dia menyatukan kedua telapak tangannya. Kedua sarung tangan sutra bercahaya itu memancarkan pesona senjata yang kuat, dan cahayanya menjadi semakin terang. Banyak kilatan petir segera menerjang ke arah Desing, dan terus mengejarnya. Desing terkejut, dia buru-buru berbalik dan melarikan diri dengan mengatakan, ia tidak akan mengganggu mereka lagi. Dia sudah cukup lugas. Dalam sekejap, dia menuangkan semua chi ke kakinya dan berlari puluhan meter jauhnya. Dengar mencibir, apakah berusaha untuk melarikan diri? Jangan harap bisa melakukannya. Dan saat itu, panah-panah petir yang tidak diketahui dan tidak terhitung mulai menghujam Desing, dari kaki hingga seluruh tubuhnya. Dan ketika itu ledakan terjadi. Ledakan suara dan ledakan cahaya yang menyilaukan terlihat di jalanan. Seluruh jalan langsung terdiam. Tidak hanya yang selamat dari kelompok dagang Heavy Rain, tapi juga mereka yang baru saja lewat. Semuanya melebarkan mata dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dengar dengan dingin menatap Zule yang benar-benar terpana. Dia mengatakan, jika Zule berbicara tanpa berpikir, Zule akan berakhir seperti orang itu. Zule menggigil dan merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia bangun dengan terkejut dan buru-buru berteriak, sudah cukup dengan pembicaraannya. Mereka akan melanjutkan perjalanan. Sekarang, kelompok dagang Heavy Rain telah dimusnahkan. Masalah itu sudah semakin besar. Jika mereka tidak segera pergi, giliran mereka yang akan dimusnahkan nantinya. Aileen membenarkannya. Mereka akan tiba di wilayah kelompok dagang pemula tidak lama lagi. Aujian akan ada di sana, jadi mereka akan aman nantinya. Yunsha menimpali, sepertinya itu tidak perlu. Itu tidak begitu aman. Tentu saja Aileen segera menoleh untuk melihat Yunsha yang masih berdiri memandang ke depan, dan menanyakan apa maksud Yunsha mengatakan itu. Yang ternyata saat ini, ada sosok yang melayang di udara dengan menaiki sebuah kendaraan. Dia mengatakan, mereka berani menghabisi orang-orang dari kelompok dagang Heavy Rain. Apakah mereka pikir setelah melakukan itu bisa pergi begitu saja? Lebih baik segera tinggalkan mereka di sana, dan ia akan mengampuni kelompok dagang pemula. Seorang dengan jubah dan serba hijau meneruskan dengan malas. Sepertinya kelompok dagang pemula mendapatkan barang yang bagus kali ini. Tidak hanya sangat cantik, tapi juga cukup kuat untuk menghabisi Desing. Ekspresi Zule berubah dan langsung berubah menjadi jelek. Wajah anggota kelompok dagang pemula juga pucat, dan mata mereka dipenuhi keputusasaan. Zule pucat keringat dingin melihat sosok itu. Dia berteriak bahwa itu adalah masalah besar. Orang itu adalah Yesin, wakil kapten tim ketiga kelompok dagang Heavy Rain. Dia seorang martial emperor. Yesin tidak peduli Zule membicarakan dirinya. Dia hanya meneruskan, mereka masih memiliki tenaga untuk mencari wanita cantik. Ia mendengar bahwa Kaisar Haulian binasa setelah gagal menyerang seorang martial emperor. Apa mungkin itu hanya rumor? Mendengar itu hati Yunsha tersentak ketika mendengar kalimat terakhir, dan matanya bersinar khawatir. Tidak hanya Yunsha, bahkan Guru Luo dan Dengar mengalami hal yang sama. Saat itu, kabut tebal tiba-tiba muncul, secara bertahap menebal, dan sulit untuk melihat. Kabut tebal berwarna hijau itu dikeluarkan oleh monster yang tengah Yesing tunggangi. Dia tertawa mengatakan, ia akan mengirim mereka semua ke neraka menjemput Haulian. Semakin lama asap kabut hijau itu semakin pekat dan banyak, memenuhi jalanan di sekitar. Tidak hanya kelompok dagang pemula, tapi bahkan semua orang mendapatkan dampaknya. Itu adalah teknik Poison Formation 5 Blazing. Hanya dalam sekejap, kabut asap itu menutupi seluruh area. Tidak ada orang yang bisa bergerak, karena mereka menghirupnya. Zule terlihat tidak bisa berbuat banyak. Dia yang dalam keadaan sekarat bergumam, itu benar-benar gawat. Mereka benar-benar ceroboh, yang pada akhirnya Zule terjatuh dan hampir tidak sadarkan diri. Sedangkan prajurit yang lain mencoba menutup mulut dan hidung mereka. Mereka bergumam,
bahwa mereka tidak bisa menahan kabut asap itu. Mereka tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan pada akhirnya terhirup. Mereka para prajurit segera tumbang satu persatu. Hailin dan Hongyu juga tidak luput. Tubuh Hailin bergetar hebat tidak bisa menahan. Dia hanya bisa bergumam meminta tolong pada siapapun untuk membantu mereka. Ding Er dan juga Guru Luo, keduanya terkapar sekara di tanah. Mereka merasakan rasa yang luar biasa. Itu menggerogoti tubuh dan kulit mereka. Setiap kali mereka berusaha bangkit itu percuma, karena semakin bergerak semakin kuat poison yang menggerogotinya. Berbeda dengan Yuan Shao, dia terlihat tenang dan secara perlahan tubuhnya menyerap kabut asap hijau itu. Secara perlahan, tubuhnya juga bersinar dengan warna putih terang. Itu adalah tanda aktifnya teknik 24 Bridges on a Moonlight Night. Yuan Shao sendiri terlihat terkejut. Saat ini rambutnya pun berubah putih dan tubuhnya terus bersinar terang. Lord kita memang paling beda dan paling luar biasa. Dia sendiri mengamati tubuhnya karena masih dalam keadaan terkejut. Dia bergumam, Pak Tua itu memang tidak berbicara omong kosong padanya. Divine Body itu memang bisa mematahkan efek negatif pada tubuh. Ia tidak sia-sia membayar banyak untuk mendapatkannya. Ia telah kehilangan hampir 2 miliar yang ia anggap sia-sia tapi ternyata tidak. Sungguh luar biasa. Yesin tentu terkejut. Wajahnya pucat dan khawatir mengatakan, bagaimana bisa menjadi seperti itu? Bagaimana Yuan Shao tidak terpengaruh? Berbagai pertanyaan dilontarkan namun Yuan Shao masih tidak menjawab. Beberapa kali pun Yesin mengeluarkan lebih banyak asap kabut. Itu tidak berarti untuk Yuan Shao. Yesin meneruskan, seharusnya sedikit saja poison itu menyentuh tubuh manusia, maka akan langsung mendapatkan serangan dan tidak mungkin akan selamat. Tapi bagaimana bisa? Yuan Shao mulai membuat segel tangan secara perlahan. Ketika dia mengangkat tangannya ke atas, seluruh kabut asap hijau terserap dalam tubuhnya. Dia menggunakan teknik Creation Ji, Chiang Absorb. Asap yang tidak dapat diukur terus terserap ke dalam tubuhnya tidak berhenti. Yesing yang melihat Yuan Shao melakukan itu masih heran. Menurutnya, seorang yang berada di bawah Martial Supreme tidak akan bisa menahan asap kabut hijau itu. Tapi bagaimana bocah muda itu melakukannya? Semakin banyak pertanyaan yang keluar, semakin kesal dia karena tidak mendapatkan jawaban apapun dari Yuan Shao. Seketika, asap kabut yang terserap dalam tubuh orang itu pun ditarik oleh Yuan Shao. Ding Er, Guru Luo, Hongyu dan Hailin yang tadinya di sekitarnya penuh dengan asap kabut hijau. Perlahan kabut hijau itu berpindah pada Yuan Shao, dan mereka mulai tersadar. Mereka merasakan perubahan yang luar biasa. Mereka tidak merasakan sakit atau apapun. Pusing-pusingnya bahkan menghilang. Mereka sedikit bingung dengan apa yang terjadi. Hailin bergumam, walaupun dia telah sadar dan kabut hijau itu sudah menghilang. Karena tubuhnya lemah, dia masih terlihat tidak begitu baik. Dia bergumam. Poison dalam tubuhnya telah menghilang, tapi tiba-tiba dia terperanjat karena terkejut. Dia melihat ke arah Yuan Shao dan berteriak, itu adalah Divine Body. Apakah Yuan Shao memiliki Divine Body? Pertanyaan Hailin tentu mengejutkan Yuan Shao. Dia yang tengah memegang tablet alam ilahi yang berukuran kecil di tangannya bergumam menyesal. Sepertinya sekarang ia tidak mungkin bisa melindungi semua orang tanpa menunjukkan kekuatan penuhnya. Dia segera menerjang menendang kakinya ke depan ke arah Yesin. Dia bergumam, lebih baik ia akan mengalahkan Yesin dengan cepat. Yuan Shao secepat kilat dan dalam sekejap dia sampai di depan Yesin. Yesin sendiri terkejut melihat kecepatan Yuan Shao. Dia segera mundur ke belakang untuk menghindari Yuan Shao. Dia mencibir, lalu apa yang akan terjadi jika Yuan Shao memiliki Divine Body? Itu tidak akan mengubah keadaan. Yuan Shao tetap tidak akan bisa menghabisinya. Namun rasa percaya diri Yesin seketika hancur ketika dia merasakan ada yang aneh. Tiba-tiba saja matanya memerah. Dia menyadari bahwa itu adalah serangan jiwa. Yuan Shao benar-benar berada di depan Yesin dengan matanya yang memerah. Dia menggunakan teknik Moon Eye. Tablet alam ilahi di tangannya bersinar dan Yesin kehilangan kesadarannya. Yuan Shao memaksa Yesin memasuki tablet alam ilahi. Dan tiba-tiba terdengar suara yang berteriak memaki Yesin. Jika Yesin berani menyentuh Hailin, walaupun hanya selai rambut saja, ia akan menghabisi seluruh keluarganya. Tapi tiba-tiba seorang itu terdiam karena tidak mendapati adanya Yesin di sana. Dan Yuan Shao terlihat telah turun di udara menuju karavan. Sedangkan di karavan, Zule berteriak itu adalah Lord Huo Jian. Dia datang untuk menyelamatkan mereka. Yuan Shao mendarat dan berjalan ke arah karavan. Dia terlihat kelelahan dengan apa yang baru saja ia lakukan. Sedangkan Huo Jian menoleh ke sana kemari untuk mencari keberadaan Yesin, dan tidak mendapati adanya siapapun di sana. Hailin yang melihat Yuan Shao terkejut. Apa yang baru saja Yuan Shao lakukan? Namun sekeras apapun ia mencoba mencari tahu, ia tidak mengetahui jawabannya dan akhirnya diam. Huo Jian mendekati karavan dan menanyakan pada Zule, apakah mereka baik-baik saja? Bukankah tadi yang melakukan sesuatu pada mereka adalah Yesin? Kemana perginya? Namun, Zule malah menanyakan balik, apakah Huo Jian yang mengusir Yesin pergi dari sana? Huo Jian mengatakan ia tidak melihatnya. Bahkan jika dia melarikan diri, Yesin tidak mungkin melarikan diri secepat itu. Huo Jian mengusap kepalanya dan masih bingung. Dia meneruskan, selain itu, saat ini mereka berada di wilayah kelompok dagang Heavy Rain. Jadi mengapa Yesin melarikan diri? Hongyu menimpali,
Mungkin karena Yasin merasakan aura dari Huo Jian, makanya dia melarikan diri dengan cepat. Ketika mereka berbincang, Yuan Shao berjalan mendekati Guru Luo dan Ding Er. Mereka terlihat khawatir dengan keadaan Yuan Shao saat ini. Huo Jian tiba-tiba menoleh ke arah Ding Er dan juga Guru Luo mengatakan, "Dari mana Zule mendapatkan barang bagus itu? Ketua pasti akan memberikan hadiah banyak untuk Zule." Mendengar itu membuat Hong Yu dan juga Zule seolah berubah menjadi zombie karena saking terkejutnya, karena mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat itu suara mendesing terdengar. Iblis hijau kecil menerobos udara dan berubah menjadi anak panah. Lintasannya tidak jelas, dan kemudian panah cahaya yang menyilaukan melesat ke langit. Mata Huo Jian menyusut saat dia sangat terkejut. Namun dia masih seorang martial emperor, jadi dia tidak bingung. Dia mengulurkan tangannya dan meraih monster hijau kecil itu. Pada saat yang sama, dia membuka penghalang pertahanan dan menutupinya. Namun seketika penghalang itu retak. Itu membuat Huo Jian terkejut tidak percaya. Dengan keringat dingin ketakutan, Huo Jian bergumam. Serangan itu sungguh luar biasa kuat. Itu hampir menghancurkan penghalangnya. Tiba-tiba, dia merasakan sakit di tangannya. Dia melihat di mana tangannya berada. Saat itu, monster hijau kecil telah menggigit dan merobeknya. Dia kesakitan berusaha untuk menangkapnya, tapi monster hijau itu segera melarikan diri dengan cepat menghindari tangkapan Huo Jian. Monster hijau kecil itu adalah monster tingkat 6. Meskipun kekuatan serangannya tidak kuat, itu tetaplah monster. Itu tidak mudah untuk ditangkap dan dikalahkan. Selain itu, setelah Yuan Shao mengekstraksi salah satu jiwanya dan salah satu rohnya, dia telah sepenuhnya dijinakan oleh Guru Luo, dan pikiran serta jiwanya hampir menjadi satu. Pada saat yang sama, akhirnya monster hijau itu kembali pada Guru Luo, dan mengitarinya beberapa saat sebelum akhirnya berhenti. Huo Jian terkejut dan tidak lagi berani berbicara omong kosong. Sebaliknya, dia bertanya dengan hati-hati siapa mereka. Ding Er, Guru Luo dan Yuan Shao masih diam, dan suara dari belakang terdengar yang mengatakan untuk Huo Jian tidak bersikap kasar. Itu adalah Hailin. Dia menjelaskan, kedua wanita ini adalah orang kepercayaan Yuan Shao. Huo Jian terkejut mendengarnya. Dia curiga bahwa Yuan Shao berada di balik hilangnya Master Yasin. Tapi Yuan Shao hanya berada di ranah Martial King. Dia mendekati Yuan Shao dan tertawa mengatakan, apakah kedua wanita itu adalah kekasih Yuan Shao? Sejak pertama kali ia melihat kedua kekasih Yuan Shao itu, ia memutuskan untuk berteman dengan mereka. Ding Er dan Guru Luo sama-sama merah dan malu. Mereka hendak menyerang, tapi mereka dihentikan oleh Yuan Shao. Yuan Shao mengangkat tangannya, dia memejamkan matanya sejenak yang kemudian mengangkat kepalanya dengan acuh tak acuh dan melihat ke atas. Dia bertanya dengan lembut, apa yang baru saja Huo Jian katakan? Untuk beberapa alasan, hati Huo Jian terasa menegang. Ketika dia bertemu mata Yuan Shao, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak berani menatap lurus ke arahnya. Dan dia dengan dingin menghindarinya. Itu membuat Huo Jian bingung sendiri. Dia adalah seorang martial emperor bintang 2. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia merasa marah dan memaksa dirinya untuk memfokuskan pandangannya. Kepala Huo Jian tiba-tiba terasa sakit, dan dia langsung kehilangan kesadarannya. Ketika itu, dia melihat pemandangan yang mengerikan di depannya. Itu benar-benar tidak bisa dijelaskan dengan akal sehatnya. Pemandangannya, di mana Yuan Shao melayang di udara bak maha kuasa. Huo Jian seolah berdiri di sebuah pijakan yang sewaktu-waktu akan bisa terjatuh. Dia terkejut melihat penampilan Yuan Shao yang agung. Yang ternyata, Huo Jian terkena genjutsu milik Yuan Shao, yang pada akhirnya dia segera pulih. Meski hanya sesaat, untuk seorang master seperti dia secara alami memahami kengerian saat ini. Wajahnya menjadi pucat karena ngeri saat dia tergagap menanyakan, siapa Yuan Shao ini? Mata Yuan Shao telah kembali normal pada saat ini, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, bahwa ia tidak suka jika orang-orang bercanda tentang temannya. Dan lain kali, bahkan, Shao Huang Haolian tidak akan bisa menyelamatkannya. Yuan Shao kemudian mengatakan pada Hailin. Ia harap Hailin mengingat kata-katanya. Ia tidak ingin menyebabkan kerusuhan. Ketika Hailin melihat bahwa Yuan Shao tampak marah, dia buru-buru menjelaskan situasinya pada Huo Jian, bahwa dia adalah Li Yuan Shao, seorang alkemis hebat tingkat kelima. Ada baiknya Huo Jian segera meminta maaf pada Tuan Muda Yun. Huo Jian terkejut beberapa kali dia mengalihkan pandangannya pada Yuan Shao dan Hailin. Dia tidak percaya Yuan Shao adalah seorang alkemis tingkat kelima. Ekspresi Huo Jian berubah drastis saat dia berseru terkejut. Meskipun alkemis tingkat kelima memiliki status tinggi, bagaimanapun juga dia adalah seorang martial emperor, akan sulit baginya untuk meminta maaf. Jadi dia berdiri diam. Dia hanya menangkupkan tinjunya. Yuan Shao menunggangi kuda naganya mengatakan tidak perlu meminta maaf. Yang perlu Huo Jian lakukan adalah hati-hati di masa depan. Sebaiknya mereka segera pergi tinggalkan tempat itu, atau kelompok dagang Heavy Rain akan datang lebih banyak. Diikuti oleh Ding Er dan Guru Luo menunggangi kuda naga mereka. Zule buru-buru membenarkannya dan segera mengalihkan perhatian. Dia mengatakan untuk semuanya segera pergi,
Mereka akan aman begitu meninggalkan sisi timur kota. Sebelum pergi meninggalkan tempat, Huo Jian yang penasaran menanyakan pada Yun Xiao, apakah Yun Xiao adalah penyebab Ye Xian menghilang? Yun Xiao hanya mendeham. Aileen juga terkejut saat melihat Yun Xiao. Ternyata, dia bukan satu-satunya yang memiliki kecurigaan pada Yun Xiao. Huo Jian sepertinya juga memperhatikan sesuatu. Yang kemudian Yun Xiao mengatakan untuk mereka temukan sendiri jawabannya. Kali ini dia hanya memasang ekspresi misterius, yang membuat Huo Jian dan Aileen tertegun sejenak. Lalu mereka tersenyum pahit. Meskipun dia memiliki perasaan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya saat dia memikirkan perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Segera, sejumlah besar anggota dari kelompok dagang pemula telah tiba. Mereka tidak menemui hambatan apapun di sepanjang jalan dan langsung memasuki bagian utara kota. Huo Jian juga diam-diam mengirim transmisi suara ke yang lain, memberitahu mereka bahwa tidak ada boleh yang bercanda dengan Ding Er, juga Guru Luo. Ini bukan hanya untuk menghormati Yun Xiao, tapi juga demi semua anggota kelompok dagang pemula. Kekuatan kedua gadis ini mungkin bisa menghabisi sebagian besar anggota kelompok dalam sekejap. Ketika masalah terjadi, tidak baik bagi mereka untuk berselisih satu sama lain. Bagian utara di kota besar timur, itu hampir menjadi kota tersendiri. Namun, situasi di dalamnya mirip dengan bagian timur kota. Pejalan kaki, pedagang asongan dan pengemis di jalanan hampir semuanya adalah seniman bela diri dengan aura pendiam. Dari waktu ke waktu, mereka akan menampakkan tatapan galak. Jelas mereka bukan orang yang baik. Rombongan itu segera sampai ke serangkaian gedung tinggi. Di dalamnya sangat bising, dan bahkan ada anak-anak berlarian. Zule mengatakan itu adalah basis dari kelompok dagang pemula mereka. Sedangkan Hailin berbalik dan tersenyum mengatakan, akhirnya mereka kembali. Ia juga menyambut Tuan Muda Yun Xiao dan dua nona muda ke kelompok dagang pemula. Meskipun Hailin tidak menyukai suasana kelompok dagang pemula, itu masih sangat hangat. Dia dengan cepat mengatakan untuk segera siapkan kamar tamu terbersih dan terbaik untuk Yun Xiao dan kedua nona muda itu. Huo Jian yang sedikit lupa akan situasi sebelumnya menanyakan, apakah kamar terpisah atau satu kamar saja? Setelah dia selesai berbicara, dia merasakan dua gelombang niat menghabisi dan segera pergi. Dia berkata dengan tergesa-gesa, ia mengerti, ia akan menyiapkan dua kamar. Sembari menyeka keringat dinginnya, Aileen mengatakan terima kasihnya, dan juga Yun Xiao pasti lelah. Sebaiknya segera beristirahat. Yun Xiao mengangguk dan berterima kasih atas bantuan Aileen. Saat itu mereka terus berjalan dan Yun Xiao bergumam. Kaisar muda tidak mengendurkan pelatihannya dan mulai menerobos ke ranah martial emperor. Hanya saja, bakat untuk menamai sangat jauh dari seorang guru. Beberapa saat berlalu, Yun Xiao saat ini berada di dalam kamarnya dan tengah duduk bersila untuk memulihkan kekuatannya. Dia bergumam. Setelah menyebarkan indera ilahinya di seluruh markas kelompok dagang pemula, ia telah mengerti situasinya. Memang ada beberapa aura kuat yang tersembunyi di dalam markas, tapi dia tidak berani menyelidiki terlalu dalam. Dia takut mereka adalah kultivator yang kuat. Setelah itu, Yun Xiao duduk lagi dengan tenang dan mengerahkan pikirannya ke tablet alam ilahi. Di dalam tablet alam ilahi di suatu tempat yang penuh dengan lantai, yang tersambung satu sama lain oleh rantai. Yun Xiao tiba di sana dan menemui seseorang. Di dua lantai terlihat orang yang tengah terikat. Saat ini Yun Xiao mendatangi Ye Xin, yang terikat tidak bisa bergerak dan mendapati beberapa luka di sana. Yun Xiao yang melihatnya segera menebak. Jika tidak salah, itu pasti dikarenakan ulah dari Yue Jiulin, bukan? Ye Xin melihat bahwa itu adalah Yun Xiao dan sangat ketakutan, sehingga dia melompat dan berteriak, siapa Yun Xiao sebenarnya? Tempat apa saat ini ia berada? Tubuhnya gemetar menahan takut dan penasaran. Dia melanjutkan, dirinya adalah anggota kelompok dagang Epirin, dan pemimpinnya adalah Ying Ying. Yun Xiao tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Ye Xin. Dia berbalik mengatakan, sepertinya pelajaran yang diberikan Yue Jiulin masih belum cukup. Yun Xiao menyerahkan pada golem untuk memberikan pelajaran lebih banyak. Yun Xiao menggelengkan kepalanya sedikit dan meneruskan, ia akan kembali setelah selesai. Dengan lambaian tangannya, sosoknya berangsur-angsur menghilang dari pandangannya. Ye Xin terlihat semakin bergetar ketakutan karena di depannya sekarang ada monster batu yang berdiri dan berjalan ke arahnya. Dan pada saat itu teriakan terjadi, di mana golem tengah memberikan pelajaran pada Ye Xin. Di saat berikutnya, Yun Xiao muncul kembali di tempat lain. Dia tiba di depan dua orang pria yang telah babak belur. Kondisi mereka tidak jauh berbeda dengan Ye Xin sebelumnya. Mereka terikat dengan duduk. Mereka adalah Gu Yusheng dan Si Tuweng. Ketika melihat Yun Xiao, mereka terkejut tidak percaya. Meskipun mereka berdua dalam keadaan menyedihkan, mereka tampaknya tidak dalam keadaan yang segitu buruk. Gu Yusheng juga telah pulih. Gu Yusheng menanyakan siapa sebenarnya Yun Xiao dan tempat apa mereka berada sekarang ini. Yun Xiao tertawa mengatakan, mengapa semua orang menanyakan pertanyaan yang sama? Mereka tidak perlu mengetahui hal-hal ini karena mereka tidak akan bisa keluar dalam waktu singkat.
Energi spiritual di tempat ini sebanding dengan dunia luar. Jadi mereka berdua bisa tinggal di sana dan menikmati waktu mereka. Yunsha menunduk mendekati Tuan Gu Yuseng dan menunjukkan jarinya ke dahinya menanyakan, dari mana Gu Yuseng mendapatkan Ancient Third Eye itu? Ekspresi Gu Yuseng berubah. Dia dengan cepat menutup matanya dan menjadi waspada. Dia mengatakan dengan marah, jangan pernah berpikir untuk menyentuh matanya. Yunsha tertawa mencibir. Ia berpikir itu tadi adalah bawang bombay. Tatapan Yunsha menajam meneruskan. Setiap kali Gu Yuseng menggunakannya, kerusakan pada tubuh Gu Yuseng hampir permanen. Kerusakan akan terus terakumulasi dan akhirnya akan menghabisi Gu Yuseng itu sendiri. Ekspresi Gu Yuseng berubah drastis. Jelas bahwa dia telah mencapai titik lemahnya, tetapi dia tetap bersikeras. Dia mengalihkan pandangannya dan mendengus. Dirinya adalah seorang yang jenius. Ia akan menemukan solusinya di masa depan. Yunsha mengangguk sembari tersenyum dan mengatakan, ia harap Gu Yuseng tidak binasa sebelum menemukan jalannya. Ia mengenal seorang alkemis yang paling suka melakukan hal semacam ini. Dia memasangkan beberapa organ hewan ke dalam tubuhnya, mengambil keuntungan dari berbagai monster dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Tetapi pada akhirnya dia masih gagap. Ia sedikit penasaran apakah Gu Yuseng adalah murid orang itu. Hati Gu Yuseng benar-benar terguncang kali ini. Ada ketakutan di matanya saat dia sekali lagi menanyakan siapa Yunsha. Yunsha tidak menjawab melainkan mengatakan, sepertinya orang itu belum binasa. Dia masih melakukan hal-hal yang membosankan ini. Ia pikir dia hanya menggunakan Gu Yuseng sebagai percobaan ketika dia mencoba menempelkan Ancient Third Eye pada Gu Yuseng. Wajah Gu Yuseng pucat dan dia tampak sedih. Dia tiba-tiba berteriak, itu bukan urusan Yunsha. Yunsha mengangguk dan mengabaikannya. Sebaliknya dia berbalik ke Si Tuheng dan mengatakan, Si Tuheng dari kelompok dagang kerangka bukan? Ia tidak ingin tahu tentang dendam pribadi antara kelompok dagang mereka. Namun ia memiliki dua pertanyaan. Mengapa Si Tuheng ingin menangkap Ailin? Apakah itu Tuan Yuyo yang disebutkan mencoba untuk menyempurnakan kekuatan garis keturunannya? Yang kedua, bagaimana cara memasuki Ancient Land? Wajah Si Tuheng memucat saat dia berteriak. Apakah Yunsha akan pergi ke Ancient Land? Yunsha menimpali. Untuk Si Tuheng tidak perlu bertanya. Jawab saja pertanyaannya. Si Tuheng dengan sedih dan menunduk mengatakan ia juga tidak tahu bagaimana cara untuk pergi ke Ancient Land. Adapun mengapa Tuan Yu menginginkan tubuh Ailin, ia juga tidak tahu. Yunsha mempercayainya. Dia mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan lain. Jika begitu, katakan padanya, siapa Tuan Yu ini? Si Tuheng terdiam. Jelas bahwa dia tidak mau berbicara. Si Tuheng tampak sangat tenang. Dia menatapnya dengan acuh tak acuh dan mengatakan, habisi saja dirinya. Lagi pula ia akan binasa. Namun kata-kata Yunsha berbeda. Dia mengatakan bagaimana jika ia bisa mengampuni Si Tuheng. Si Tuheng memandangnya dengan jijik dan tertawa sinis. Yunsha pikir siapa Yunsha? Yunsha tak terkalahkan hanya karena Yunsha mendapat bantuan dari seorang Martial Emperor. Dan Yunsha mengatakan masih ingin mengampuninya. Izinkan ia mengatakan pada Yunsha, Tuan Yu adalah tamu terhormat dari kelompok dagang kerangka. Bahkan pemimpin harus menghormatinya. Yunsha kemudian mengatakan ia mengerti. Hanya seorang alkemis yang bisa membuat puncak kultivator menghormatinya. Ekspresi Si Tuheng berubah drastis. Dia segera menutup mulutnya dan mengungkapkan ekspresi cemas. Dia tidak menyangka Yunsha begitu cerdas, mampu menyimpulkan begitu banyak informasi hanya dengan beberapa kata. Namun masih ada sedikit penghinaan di matanya. Yunsha menangkap informasi itu dalam sekejap. Dia tersenyum dan meneruskan. Berdasarkan reaksi Si Tuheng, ia bisa memastikannya sekarang. Tuan Yu itu tidak diragukan lagi adalah seorang alkemis tingkat 8. Jika dia adalah alkemis tingkat 9, dia tidak perlu datang ke hutan Jingge secara langsung. Mata Si Tuheng menunjukkan ekspresi terkejut. Wajahnya pucat pasi. Kejutan di hatinya tidak terlukiskan. Yunsha tidak hanya bisa mengandalkan kata-katanya, tapi juga membuat prediksi yang akurat dengan melihat. Dia bingung apakah Yunsha adalah seorang remaja. Gu Yuseng kemudian berteriak pada Yunsha, jangan katakan bahwa Yunsha adalah monster tua yang mengambil alih bocah muda itu. Yunsha menimpali, teknik pengambilan alih tubuh hanya ada dalam teori. Di benua Tianwu saat ini, bahkan jika seorang berhasil mengambil alih tubuh orang lain, itu tidak dapat mempertahankannya terlalu lama, dan itu akan sangat merusak jiwa. Gu Yuseng benar-benar terdiam bahkan Yunsha mengetahui tentang itu. Dia selalu berpikir bahwa dirinya adalah jenius dalam alkemis, tapi dibandingkan dengan orang di depannya, dia menyadari bahwa dia benar-benar bukan apa-apa. Kebanggaan aslinya langsung hancur dan benar-benar dilenyapkan. Yunsha dengan menghilang mengatakan, ia tidak punya apa-apa untuk ditanyakan pada mereka untuk saat ini. Ia akan mencari cara untuk sampai ke Ancient Land. Mereka bisa tinggal di sana dengan damai. Mungkin selama 1 atau 2 tahun, mungkin juga selama sisa hidup mereka. Yunsha menghilang, sedangkan keduanya terlihat kesal ketika mendengar selamanya. Kembali pada Yunsha yang ada di dalam ruangan. Dia bergumam. Ia hanya mendengar bahwa jalan menuju Ancient Land ada di hutan Jingge. Apakah ada rahasia lain? Saat dia berpikir, pintu kamarnya didorong terbuka sedikit dengan derit. Itu adalah Zule.
Dia melihat dari celah pintu mengatakan bahwa wakil kapten mereka ingin bertemu dengan Yun Xiao.